Ini bagian dari upaya kita meredistribusikan fasilitas umum, fasilitas sosial ke kampung-kampung pemukiman padat. Tahun ini ada 15 kita biaya dengan anggaran APBD murni, ya. Itu proses pembebasan lahan memang sudah dimulai di tahun lalu dan awal tahun, ya. Sehingga pada ini setelah 15 selesai kita eksekusi. Guna menjawab keinginan masyarakat terkait pelayanan publik, seperti pelayan kesehatan, ruang terbuka hijau, ruang olahraga, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan, membangun 15 unit ruang terbuka publik atau Gria Harmoni Warga, di beberapa wilayah yang padat penduduk, salah satunya di wilayah Jalan M. Toha, RT 03, RW 11, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 15 unit Gria Harmoni Warga dibangun dengan menggunakan APBD murni, di mana dari 15 lahan 10 lahannya dibeli pemerintah dari warga dan 5 lahannya merupakan fasum dan fasos milik pemerintah. Adapun jenis bangunan terbagi menjadi 2 tipe bangunan. Yang pertama luas lahan di bawah 200 meter, dibangun dengan luas bangunan 6 meter kali 10 meter persegi, dan untuk lahan di atas 500 meter, dibangun dengan luas bangunan 10 meter kali 15 meter persegi. Dengan beberapa ruangan seperti ruang periksa, kamar mandi, fasilitas dapur, ruang pertemuan, dan fasilitas umum seperti ruang olahraga, untuk lahan di atas 500 meter hingga 1000 meter lebih. Pembangunan 15 Gria Harmoni Warga yang dilaksanakan serentak dilakukan di beberapa lokasi, dengan diawali peletakan batu pertama oleh PJ Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin. Dilanjutkan Kepala Dinas Perkimtan Insinyur Deki Priambodo Kusrindartono, Sekcam Priuk Bahrul Ulum, dan Ketua MUI Kecamatan Priuk Haji Misbahul Munir. Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gria Harmoni Warga, kepada media PJ Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin menuturkan, pembangunan ruang terbuka publik tersebut didedikasikan untuk warga sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembangunan Gria Harmoni Warga tahun 2024 di 15 lokasi secara resmi saya akan dimulai. Gria Harmoni Warga ini kita dedikasikan untuk warga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang tujuan utamanya supaya warga-warga di pemukiman padat juga memperoleh fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jadi kegiatan ini nanti kita bagi dalam 4 tipe dengan ukuran 200 meter ke bawah, 200 sampai dengan 500, 500 sampai dengan 1000 dan di atas 1000 meter luas lahannya, ya. Sehingga nanti masing-masing lokasi akan beda-beda luasannya tergantung dengan kondisi keluasan yang ada. Ini bagian dari upaya kita meredistribusikan fasilitas umum, fasilitas sosial ke kampung-kampung pemukiman padat, sekaligus juga untuk bisa mendorong peningkatan jumlah ruang terbuka hijau di kampung-kampung di Kota Tangerang. Lebih lanjut dirinya menambahkan, sesuai kebijakan pemerintah, di mana fasum dan fasos bukan hanya dibangun di perumahan-perumahan, melainkan dapat dibangun di tengah pemukiman padat penduduk yang dikelola oleh warga, dengan pembinaan dari pihak kecamatan dan kelurahan. Kebijakan yang pertama, pembangunan fasos-fasum tidak hanya dilakukan di perumahan-perumahan, tetapi juga kita dorong agar bisa dibangun di kawasan pemukiman padat. Caranya gimana? Pemerintah nanti kalau ada lokasi yang pas, yang bagus, strategis, sesuai dengan kriteria, pemerintah daerah akan membeli lahan dari warga. Kemudian setelah itu dibangun, kemudian pembangunannya, aktivitasnya kita integrasikan berbagai layanan yang ada. Layanan posyandu, layanan penitipan anak, olahraga, semua dijadikan satu. Kemudian dikelola bersama-sama oleh warga dengan pembinaan dari kecamatan dan kelurahan. Kepala Dinas Perkimtan Insinyur Deki Priambodo Kusrindartono menjelaskan, banyak manfaat dari pembangunan tersebut. Selain untuk pendistribusian aset, pembangunan tersebut juga untuk ruang terbuka publik, di mana yang sebelumnya bernama Community Center, kini menjadi Gria Harmoni Warga. Masalah Gria Harmoni Warga, jadi ini istilah baru yang kita jadikan untuk mengganti nama lama Community Center, ya, karena Community Center
mungkin terlalu ke barat-baratan, kita putuskan Pak Wali setuju untuk mengganti dengan Gria Harmoni Warga. Ini cocok sekali dengan karakter kita, yang pertama. Yang kedua, memang seperti yang disampaikan tadi, program ini adalah banyak sekali dampak dan manfaatnya ya. Selain kita melakukan redistribusi aset, juga ada hal yang penting sebenarnya. Kita membuka ruang terbuka publik yang banyak buat masyarakat, khususnya di daerah pemukiman, kawasan permukiman padat. Nah ini yang kebutuhan dari warga perkotaan itu memang ruang terbuka publik. Nah ini mungkin bisa menjawab permasalahan yang ada. Di samping itu juga kita membutuhkan sarana prasarana yang bisa lebih menjangkau langsung ke masyarakat. Dan untuk pembebasan lahan, sudah dilakukan di tahun 2023 dan awal tahun 2024, dengan menggunakan anggaran APBD murni, di mana tipe pertama 10 unit dengan luas lahan maksimal 200 meter persegi, dan 5 unit di lahan fasum dan fasos milik pemerintah. Tahun ini ada 15 kita biaya dengan anggaran APBD murni, ya. Itu proses pembebasan lahan memang sudah dimulai di tahun lalu dan awal tahun, ya. Sehingga pada ini setelah 15 selesai kita eksekusi. Jadi tadi sampaikan memang ada 2 tipe nih. Untuk yang pembangunan kita bebaskan lahan ini memang tipe pertama dengan maksimal 200 meter persegi. Tapi jangan salah, ada juga yang kita bangun di lahan fasos-fasum, ya. Lahan fasos-fasum ada 5 yang kebenaran memang sangat dibutuhkan, kita membutuhkan cepat sehingga strateginya sudah kita tetapkan saja dan ada tempatnya kita gunakan sebagai community center itu ya. Karena intinya adalah kami pengen kembali lagi bahwa jangkauan untuk fasilitas untuk masyarakat itu terjangkau seluruh masyarakat, terutama khususnya di daerah kawasan padat ya. Dirinya menambahkan, adapun untuk pembangunan Gria Harmoni Warga, terbagi menjadi 2 tipe bangunan, diantaranya untuk bangunan di bawah 200 meter, dibangun dengan luas bangunan 6 kali 10 meter persegi, dan untuk luas lahan di atas 500 meter dibangun dengan luas bangunan 10 kali 15 meter persegi, dengan beberapa ruangan dan fasilitas. Ada 4 tipe luas lahannya, di bawah 200, 200, 500, 500.000, di atas 1.000. Dari 4 tipe lahan ini terbagi atas 2 tipe bangunan. Untuk sampai dengan di bawah 500 meter persegi, jadi ada kelas di bawah 200 sama 200, 500, itu bangunan luasnya 6 kali 10, 60 meter persegi. Selanjutnya adalah di atas itu, di atas 500 meter, itu bangunnya 15 kali 10, 150 meter persegi. Kenapa kita bagi begitu? Nah, karena memang kita sesuaikan ya. Jadi semakin besar fasilitasnya diharapkan semakin banyak ya. Ada apa? Ada ruang periksa, ada kamar mandi, ada fasilitas dapurnya, ada fasilitas untuk pertemuannya. Jadi itu disesuaikan dengan lokasinya ada. Kemudian berkaitan dengan fasilitas ruangnya. Semakin luas akan semakin tersedia adalah fasilitas umumnya. Misalkan ada olahraganya di atas 500 itu memungkinkan kita bangun 1 lapangan futsal, yang kedua lapangan bola voli. Ya, diharapkan seperti yang kalau yang idealnya kemarin kan beberapa tempat dibangun kayak stadion mini ya. Nah ini plus gitu, ada stadion kecil, bukan stadion kecil lah istilahnya, ruang olahraga buat olahraga bersama warga, tapi juga ada fasilitas berkumpulnya. Jadi harapannya mungkin bisa lebih kompak ya, kegiatan-kegiatan kita bisa langsung menyasar ke masyarakat dan aktivitasnya bisa semakin kaya di sana. Kedepan, setelah pembangunan selesai, dapat diintegrasikan kepada dinas terkait seperti Disbudpar, Dispora, Dinas BP2KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan, sesuai yang disampaikan PJ Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin, di mana harus ada OPD terkait yang melakukan pengendalian terhadap Gria Harmoni Warga. Menteri Pak Wali juga sampaikan harus ada OPD teknis yang melakukan pengendalian terhadap pengelolaan Gria Harmoni Warganya, termasuk bagaimana mengisi dari kegiatan-kegiatan itu ada. Pertama, Dinas Kesehatan. Kedua, Dinas DP3AP2KB berkaitan pendidikan masyarakat. Ketiga, Dinas Ketenagakerjaan untuk pembekalan atau untuk ruang-ruang training itu lah. Yang berikutnya juga dengan Dinas Disbudpar, pengembangan taman-tamannya seperti apa. Jadi kita nggak bisa bikin sendiri. Kemudian juga Dispora seperti apa. Jadi sehingga aktivitasnya bisa benar-benar hidup, ramai dan guyup gitu masyarakat. Harapannya adalah dengan adanya community center ini menjadi pusat intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota, bukan hanya di kelurahan kecamatan, tapi di ruang-ruang publik terbuka seperti ini yang sifatnya informal bisa dilakukan, sehingga proses sosialisasi komunikasi pun diharapkan bisa lebih cair ke masyarakat, sehingga program pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV.
TV Online Indonesia.